Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi dalam materi PPKN kelas 11, Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila, bersama saya Suryani Federawati. Oke, kali ini kita akan memasuki subbab 2, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Minggu lalu kita sudah membahas konsep hak dan kewajiban asasi manusia, maka kali ini kita akan melanjutkan ke subbab yang kedua. Nah, substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Pancasila tidak hanya berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di dalam sila-sila Pancasila juga mengandung nilai-nilai hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dikatakan melanggar nilai-nilai Pancasila. Hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Ya, nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar bersifat universal sehingga terkandung cita-cita, tujuan dan nilai yang baik dan benar. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sehingga pada nilai ketuhanan yang Maha Esa ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib memeluk salah satu agama. Kita wajib mempunyai keyakinan, gitu ya. Dan kita juga wajib menghormati perbedaan yang ada. Ketika orang lain memutuskan untuk berkeyakinan yang berbeda dengan kita harus menghormati. Selanjutnya, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa sudah tadi ya. Sekarang nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mohon maaf itu ada kesalahan penulisan, seharusnya beradab menggunakan B bukan P. Nah, untuk nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup sesama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Gitu. Nah, sila-sila ini, sila kedua ini mengandung makna adanya sikap yang menghendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan. Dalam arti lain, kita harus menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan undang-undang. Selanjutnya, untuk nilai-nilai persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu atau golongan. Nilai-nilai persatuan dapat dilihat dari persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Contohnya seperti itu. Kemudian contoh lain, menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat. Oke, selanjutnya untuk nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sila keempat Pancasila. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Jadi untuk sila keempat ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat. Di sini digarisbawahi yaitu demokratis. Jadi setiap warga negara itu berhak mengemukakan pendapatnya, memiliki hak untuk berpendapat, mengkritik dengan cara yang baik, gitu ya. Itu merupakan pengamalan atau nilai yang terkandung dalam sila keempat.
Dan yang terakhir ada nilai-nilai dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengandung makna bahwa keadilan yang memberi pertimbangan bahwa hak milik berfungsi sosial gitu. Jadi mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sehingga dalam sila kelima ini memiliki arti bahwa tiap-tiap orang dapat menikmati hidup yang layak sebagai manusia terhormat. Dalam arti tidak ada kepincangan di mana ada golongan yang hidup mewah sedangkan golongan yang lain sangat melarat. Nah, itu kan sangat ketimpangan sosial yang sangat jauh gitu. Jadi dalam sila kelima dijamin hak untuk hidup layak, dijamin adanya hak milik, hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan dan sistem pengupahan dan syarat kerja yang baik dan layak, serta berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan gitu. Itu yang terkandung dalam nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila, perwujudan nilai instrumental terbentuk ketentuan konstitusional dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hingga peraturan daerah. Ya, itu yang terdapat dalam nilai hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Akan saya sebutkan tidak semuanya tetapi beberapa contoh saja. Yang pertama, pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, pasal 28A sampai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara khusus mengatur tentang hak-hak asasi manusia. Bisa kalian cek sendiri. Kemudian pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan jaminan tentang kemerdekaan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan itu. Kepercayaan dan keyakinan masing-masing manusia gitu ya. Nah, sekarang nilai praksis sila Pancasila atau hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila gitu. Kalau tadi instrumental, sekarang nilai praksis. Nilai praksis merupakan realisasi nilai instrumental suatu pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Jika tadi nilai instrumental itu berbentuk aturan ya yang dikemukakan dalam undang-undang, maka untuk nilai praksis Pancasila itu merupakan implementasinya. Implementasi dari nilai instrumental tadi. Yang pertama, untuk sila ketuhanan yang Maha Esa, itu beberapa sikap yang dapat kita tunjukkan sesuai nilai-nilai sila pertama, diantaranya percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati pemeluk agama lain, tidak memaksa agama orang lain, dan juga menghormati kebebasan menjalankan beribadah. Kemudian untuk nilai atau kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, itu sikap yang ditunjukkan pada sila ini, contohnya saling mencintai sesama, mengembangkan sikap tenggang rasa, mengakui persamaan derajat, harkat, dan martabat manusia, suka memberi bantuan kepada korban bencana alam. Selanjutnya, untuk sila ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia, sikap yang ditunjukkan sesuai sila ini antara lain ada cinta tanah air dan bangsa, tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, dan etnik, mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan yang terakhir, membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya, untuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sikap yang dapat kita tunjukkan sesuai dengan nilai-nilai pada sila keempat itu antara lain menghargai perbedaan pendapat, mengembangkan sikap demokratis, mau menerima hasil keputusan bersama, kemudian tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang dapat kita tunjukkan sebagai implementasi dari sila kelima yaitu menghormati hak orang lain, bersikap adil terhadap sesama manusia, kemudian menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan, dan membiasakan hidup sederhana, hemat, guna menciptakan keseimbangan kehidupan. Jadi tidak memiliki sifat hedonisme gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi subbab 2 cukup sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam saya menyampaikan materi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkan, khususnya untuk siswa-siswa saya kelas 11 ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.